Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibatul Alim Musain dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam Taukal A dengan NPM 2512646. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hadis gharib. Perlu kita ketahui, hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran yang memiliki peran penting dalam menjelaskan, merincikan, menguatkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Dalam kajian ilmu hadis, para ulama mengklarifikasikan hadis berdasarkan berbagai aspek. Salah satunya adalah jumlah perawi dalam sanad. Klarifikasi ini melahirkan kategori hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis ahad sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Nah, kali ini kita akan menjelaskan tentang pengertian hadis gharib. Hadis gharib adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang dalam salah satu tobaqotnya. Gharib menurut bahasa berarti jauh dari tanah air atau sukar dipahami. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang asing, sebab hanya diriwayatkan oleh seorang rawi atau disebabkan oleh adanya penambahan matan atau hadis. Hadis yang demikian disebut gharib karena keadaannya asing menurut pandangan rawi-rawi yang lain, seperti orang yang jauh dari tempat tinggalnya. Hadis gharib dapat digolongkan menjadi dua, yaitu hadis gharib mutlak dan hadis gharib nisbi. Hadis gharib mutlak ialah apabila penyendiriannya itu mengenai personalianya, sekalipun penyendirian tersebut hanya terdapat dalam satu tobaqot, dan yang menjadi tujuan perbincangannya penyendirian perawi dalam hadis gharib mutlak ini ialah menetapkan apakah periwayatannya dapat diterima atau ditolak. Contohnya, kalau wala'u lahmatu kalah matin nasabi la yuba'u wa la yuhab, yang artinya kekerabatan dengan jalan memerdekakan sama dengan kekerabatan dengan nasab, tidak boleh dijual dan tidak boleh dinisbahkan. Hadis ini diterima dari Nabi oleh Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar hanya Abdullah bin Dinar saja yang meriwayatkannya. Abdullah bin Dinar adalah seorang tabi'in yang hafidh, kuat ingatannya, dan dapat dipercaya. Yang kedua yaitu hadis gharib nisbi. Hadis gharib nisbi ialah apabila dalam penyendiriannya itu mengenai sifat atau keadaan tertentu dari seorang perawi. Penyendiriannya seorang perawi seperti ini biasa terjadi berkaitan dengan keadilan atau keadaan kota tertentu. Berikut contoh hadis gharib nisbi yang berkaitan dengan kota atau tempat tinggal tertentu. Amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antaqra'u bi fatihatil kitabi wala ma mubasysyiron minhu, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami agar kita membaca Al-Fatihah dan surah yang mudah dari Al-Quran. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad Abu Al-Walid At-Tayalisi, Hammam, Qatadah, Abu Nahroh, dan Said. Semua rawi ini berasal dari Basrah dan tidak ada meriwayatkan dari kota-kota yang lain. Selanjutnya yaitu kedudukan hadis gharib. Kedudukan hadis gharib sebagai dasar hujjah sama seperti hadis ahad lainnya, yakni dari segi kualitas ia terbagi ke dalam hadis sahih, hasan, dan dhaif. Dengan demikian maka ditemukannya adanya hadis gharib yang sahih, hasan, dan dhaif. Seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidh Abu Ammar Ibnu Saleh, para ahli hadis selalu menyebut hadis-hadis Al-Bukhari dan Muslim dengan sahih muttafaq alaih. Maksudnya adalah yang disepakati oleh keduanya saja, bukan yang disepakati oleh umat secara keseluruhan. Akan tetapi kesepakatan kaum muslimin berjalan dengan kesepakatan Al-Bukhari dan Muslim.
karena mereka sepakat menerima hadis-hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Semua hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim adalah qat'i kesahihannya dan mengandung ilmu yakin nazari, yang hal ini berbeda dengan orang yang menafikannya, di mana mereka berhujjah bahwa hadis-hadis tersebut tidak menghasilkan sesuatu kecuali zat. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.